Jack the Ripper. Pribadi yang satu ini tidak hanya dikenal dikarenakan nyanyiannya yang fenomenal, tapi juga dikarenakan rekornya yang sangat buruk di dunia nyata. Meskipun begitu, dia tetap dijadikan wakil umat manusia untuk mempertahankan keberlangsungan dan keberadaan mereka melawan teladan para dewa Hercules. Jadi siapa sih Jack the Ripper ini? Mari kita bahas. Jack the Ripper dikenal sebagai teror berjalan kota London di abad 19-an dan juga dikenal sebagai pembunuh berantai paling kesohor di dalam sejarah kemanusiaan. Dia dikenal sebagai pembunuh berantai yang hanya mentargetkan perempuan, dan bukan hanya itu, perempuan-perempuan yang bekerja sebagai prostitusi di jalanan kota-kota London. Terlepas dari reputasi buruknya tersebut, Brunhilde masih tetap menjadikan Jack the Ripper kartu asnya, terutama setelah kemenangan Sasaki Kojiro yang tidak terduga melawan salah satu dewa terkuat Poseidon. Kemenangan sang pecundang terbesar kemanusiaan ini tentu saja membuat para dewa pada akhirnya menyadari kalau manusia tidaklah selemah yang mereka sangka. Kemenangan pertama umat manusia justru malah datang dari pecundang terbesarnya, dan ini malah sangat mengkhawatirkan. Poseidon sendiri adalah dewa yang terbilang lebih diunggulkan daripada lawannya tersebut, dan bahkan ditakuti oleh sesama dewa lainnya. Tingkatan dari Poseidon ini bahkan hampir disetarakan dengan Zeus yang dikenal sebagai raja para dewa, dan dia kalah telak dalam pertarungannya melawan Sasaki Kojiro. Lalu apakah alasan Jack the Ripper ini menjadi kartu as dari Brunhilde? Kalau kalian mempelajari sejarah dan tahulah sedikit-sedikit tentang Jack the Ripper, di dunia nyata dan sejarah, identitas Jack the Ripper pada dasarnya hampir tidak pernah terungkap, bahkan hingga sekarang. Dan ini menunjukkan kelicikan dari karakter yang satu ini. Jikapun ada, maka satu-satunya orang yang berusaha untuk membongkar identitas asli dari Jack the Ripper ini adalah Sir Arthur Conan Doyle, seorang novelis terkenal yang kita tahu menciptakan tokoh fiksi Sherlock Holmes menggunakan metode yang sama yang digunakan oleh tokoh fiksi tersebut di novelnya. Dia mungkin satu di antara beberapa yang kurang lebih mampu menyebutkan identitas asli Jack the Ripper, terlepas dari identitas tersebut benar atau salah. Ditambah dengan para elit polisi dari Scotland Yard yang tidak mampu mengungkap identitas Jack the Ripper ini, jadi ada alasannya kenapa Jack the Ripper tidak pernah bisa diungkap dan dibongkar identitasnya, bahkan oleh Scotland Yard yang merupakan kepolisian pusat London saat itu. Dan kalian tentunya akan melihat betapa efektifnya taktik yang dimiliki oleh Jack the Ripper dalam pertarungannya melawan Hercules. Nah, perbedaan yang sangat jauh tentu saja bisa dilihat jelas di Record of Ragnarok. Berbeda dengan di dunia nyata, di Record of Ragnarok identitas dari Jack the Ripper ini pada akhirnya dibongkar juga. Lalu siapakah identitas Jack the Ripper ini di Record of Ragnarok? Sama hampir seperti di sejarah, identitas mengenai Jack the Ripper dijelaskan sebagai fenomena paling trending di era di mana asap-asap hitam mengepul di London di era industri mulai menguasai kota tersebut pada Agustus 1888. Lebih spesifik lagi, identitasnya ini mulai dipertanyakan ketika orang-orang menemukan mayat-mayat perempuan tidak berdaya yang ditemukan dalam keadaan tercabik-cabik di jalanan-jalanan London. Peristiwa berdarah ini tentu saja membuat 3 juta warga London yang hidup tentram saat itu gemetaran ketika keluar rumah di malam hari. Setelahnya, dia pun dikenal sebagai kejahatan di antara kejahatan fenomena paling misterius, paling menyeramkan di abad ke-19. Ketika Jack the Ripper keluar di hadapan umat manusia dan dinyatakan mewakili mereka di duel antara manusia melawan Hercules yang justru dikenal sebagai pionir kebenaran dan keadilan di antara para dewa, maka pertempuran ronde keempat dari Record of Ragnarok
alias Shumatsu no Valkyrie pada dasarnya adalah pertarungan antara kejahatan terbesar umat manusia melawan keadilan terbesar para dewa. Lahir di daerah pemukiman kumuh di kota London, Jack lahir dari seorang WTS, wanita tukang sate, ya. Nani? Intinya ibunya pegulat profesional di malam hari lah. Setiap hari waktunya dia habiskan untuk mengais-ngais tempat sampah di daerah tersembunyi di ibu kota Inggris tersebut. Berbeda dengan kondisi visual London yang umumnya kelihatan sangat bahagia, dipenuhi dengan pakaian-pakaian bagus dan jalanan yang bersih, gang-gang kecil tempat Jack dari perhidup berada di sisi paling gelap kota tersebut. Sehari-harinya sebagai anak, dia sibuk mencari makanan untuk ibunya yang bekerja di rumah bordir, mengais-ngais tempat sampah di mana restoran berada. Salah satu berkah dan kemampuan yang dimiliki oleh Jack the Ripper semenjak dia lahir adalah dia mampu melihat pancaran aura dan emosi seseorang yang diperlihatkan melalui warna-warna yang luar biasa. Entah itu rasa jijik, dominasi, atau kemarahan, dia bisa dengan mudah membaca emosi seseorang melalui kemampuannya ini. Namun dari semua itu, emosi yang paling bersinar dan aura yang paling terang datang dari ibunya sendiri. Karenanya dia menganggap ibunya sebagai perempuan paling cantik di seluruh dunia. Ibunya juga terlihat sangat menyayangi Jack. Dia bahkan terlihat menyobek bajunya sendiri ketika Jack terluka, yang tentu saja terlihat seperti kasih sayang. Namun jika melihat ekspresinya, kita bisa melihat ada rasa takut di wajah ibunya ketika dia melihat Jack berdarah. Rasa takutnya ini justru malah lebih terlihat seperti kepanikan daripada rasa takut biasa. Dan tidak lama kemudian, kegusaran juga kasih sayang dari ibu Jack ini pada akhirnya terungkap juga ketika ibunya sedang bekerja. Salah seorang teman kerja ibunya menceritakan kepada Jack kalau ibunya telah menggugurkan kandungannya 5 kali selama dia masih hidup. Tapi entah kenapa dia justru malah membiarkan Jack hidup dan tidak mau menghabisinya seperti yang dia lakukan kepada kelima anaknya. Hingga suatu hari terungkaplah alasan dia membiarkan Jack hidup. Ibunya terdengar berteriak sambil membaca sebuah tajuk berita dari surat kabar mengenai seorang seniman gagal, penulis naskah panggung yang berhasil membalikan nasibnya dengan runtutan kesuksesan, dan pada akhirnya seniman tersebut lalu menikahi seorang perempuan bangsawan. Hal ini tentunya sangat jarang terjadi di masyarakat Inggris saat itu. Dan inilah sebabnya headline tersebut masuk ke surat kabar. Dan ini membuat ibunya sangat-sangat murka. Dia berteriak ketika mendengar kabar tersebut ada di depannya sejadi-jadinya. Teman kerjanya lalu menyalahkan ibunya karena percaya janji pelanggan lamanya tersebut, padahal kita tahu kalau kerja ibunya tersebut kurang lebih berada di jasa pelayanan masyarakat. Sebagai anak yang baik, melihat ibunya dalam kondisi emosional dan tidak stabil seperti sekarang ini, Jack tentu saja berusaha untuk bersikap sebagaimana anak baik bersikap kepada ibunya. Dia berusaha memberikan ibunya air, namun kemudian ibunya membanting minuman yang dia berikan. Ibunya pun kelihatan marah dan murka. Tidak seperti sebelumnya di mana ibunya memperlihatkan kepada kita kasih sayang yang luar biasa. Sekarang kita bisa melihat kalau ibunya tidak mau lagi memperhatikan Jack. Jack pun akhirnya menyadari kalau ibunya hanya menganggap Jack sebagai alat semata untuk mendapatkan perhatian ayah biologisnya. Ibunya bahkan berteriak kalau dia tidak seharusnya melahirkan Jack dan menghabisinya sama seperti kelima janin lainnya yang dia habisi menggunakan ujung tajam dari gantungan baju. Meskipun begitu, Jack tidaklah sedih. Mengingat kemampuan mata kanannya yang pada dasarnya mampu melihat emosi seseorang, dia justru lebih terpaku melihat emosi yang saat ini diperlihatkan oleh ibunya. Emosinya saat ini memperlihatkan kemarahan luar biasa. Emosi yang juga diperlihatkan oleh koki restoran yang seringkali menghadangnya setiap Jack ingin mengambil roti dari tempat sampah untuk menyenangkan ibunya.
kotor, penuh dengan aura-aura gelap, tidak seperti sebelumnya. Dia pun menyayangkan aura ibunya yang dulunya seringkali terlihat bersinar terang, sekarang justru malah memperlihatkan aura-aura yang membuatnya muak. Aura polusi yang diperlihatkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya memiliki hak lebih dari orang lain di hadapannya. Jack yang asalnya menangis kini tersenyum bahagia. Dia pun lalu menghibur ibunya dan mengatakan kalau dia akan menghapuskan kesedihan ibunya sambil mencengkeram leher ibunya sekuat tenaga. Ketika dia melihat aura ibunya berubah, dia langsung bisa merasakan perubahan warna aura yang memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan aura tersebut kemudian menyeruak ke seluruh tubuh ibunya. Aura tersebut terlihat indah sekali di mata kanan Jack. Dan aura tersebut adalah emosi baru yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan oleh ibunya. Aura tersebut adalah rasa takut. Ibunya kemudian mencoba melepaskan cengkraman dari Jack dan sekali lagi memperlihatkan kemarahan untuk menutupi rasa takutnya. Namun kali ini Jack tidaklah bergeming. Dia lalu mengakhiri kesedihan ibunya dengan menusukkan pisau ke leher ibunya sendiri. Ketika darah menyemprot keluar dari urat arteri leher ibunya, dia pada akhirnya bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Aura dari orang yang meregang nyawa ternyata indah sekali, seperti kupu-kupu yang bermetamorfosis. Dan dari sini dimulailah pembantaian lainnya yang dilakukan oleh Jack. Setelahnya dia pun ketagihan untuk melihat aura indah ini sekali lagi. Dia pun lalu mendatangi ayahnya yang sebelumnya mencampakkan ibunya, sambil tentunya membawa pisau yang digunakan untuk membuat ibunya menjadi cantik kembali. Dia pun menusuk leher ayahnya, membiarkan arteri karotidnya terbuka, dan lalu meninggalkan kediaman ayahnya tersebut sambil membawa topi unik yang ada di ruangan ayahnya. Sejak saat itu dia pun menghilang, masuk kembali ke dalam kegelapan dari sisi lain kota London yang penuh dengan aura cerah dan senyuman di mana-mana, dan mulai melakukan apa yang dia rasa benar, yaitu melihat aura-aura indah yang terlihat ketika seseorang berada di ujung hidupnya. Sama seperti ibunya, dia melakukan pelayanan masyarakat dan membuat para perempuan yang berada di gang-gang gelap London bermetamorfosis sekali lagi dengan indah dan menjadi makhluk paling cantik yang pernah ada. Jadi sekali lagi nih, kita bisa melihat ya apa alasan Brunhilde memilih Jack the Ripper, salah satu pembunuh berantai paling terkenal di dalam sejarah manusia, dan justru memilihnya sebagai pertarung yang akan menghadapi Hercules dalam event yang dikenal sebagai Ragnarok ini. Jawabannya tentu saja bisa dilihat jelas dengan melihat masa lalunya tersebut. Tidak hanya dia bisa membaca emosi dengan saringan mata kanan yang dia miliki, dia juga memiliki masa kecil yang membuatnya tidak memiliki perilaku yang bisa ditebak. Mengingat musuhnya Hercules yang dikenal sebagai perwujudan keadilan sejati bahkan di antara para dewa sekalipun. Dengan kata lain, dia lumayan cringe karena dia mengatakan keadilan berulang-ulang dalam pertarungannya. Maka Jack the Ripper ini adalah musuh yang tepat bagi Hercules. Hercules jujur, sedangkan Jack the Ripper tidak peduli dengan keadilan dan kejujuran di dalam pertarungan. Pada pertarungan mereka, kita bisa melihat kalau daripada bertarung face to face secara jujur dan adil, Jack the Ripper justru memilih taktik gerilya dan memilih untuk langsung melarikan diri dari hadapan Hercules saat pertama kali berhadapan, sementara dia memasang jebakan di medan pertempuran tersebut. Karenanya kita bisa mengatakan kalau Jack the Ripper ini adalah kelemahan paling besar dari Hercules yang memiliki prinsip jurdil sebagai moto kehidupannya. Bagi Brunhilde, salah satu Valkyrie yang dikenal sebagai pelindung umat manusia, keselamatan manusia adalah hal yang mutlak dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya ini, meskipun dia mesti mengorbankan nilai-nilai moral dan bahkan mengorbankan salah satu dewa yang dia kagumi tersebut. Tidak hanya itu,
Arena tempat mereka bertarung pun adalah gang-gang gelap London yang merupakan wilayah kekuasaan dari Jack the Ripper. Jadi di sini Jack kurang lebih memiliki keuntungan medan.